PowerPoint buka dulu, Dok. Dulu dok. Dibuka dulu PowerPoint-nya. Buka dulu PowerPoint-nya ya. Lalu di-share. Oh, udah. Kok masih belum keluar ya? Belum Ulang lagi ya? muncul. Udah belum muncul kan? Belum. Kok belum muncul juga ya? Inilah yang suka bikin saya bingung nih kadang-kadang nih. Udah ngikuti prosedur, kadang-kadang masih nggak keluar. Coba ya, saya ulang lagi ya. Coba reconnect lagi dok. Langsung share screen atau gimana? Langsung share screen dok. Atau dibuka dulu? Nih PowerPoint-nya saya buka nih. Ya mungkin harus dibuka dulu, biasanya gitu dok. Iya. Ini saya buka dari folder ya. Sekarang saya buka dari folder. Iya, saya buka dari folder. Nah, udah terbuka. Udah terbuka. Kan saya share screen ya kan? Tuh, Ya. nggak muncul Ya. dia. Nggak muncul dia. Jadi saya Muncul nggak ya. bisa share. Kalau misalkan coba keluar masuk lagi gimana dok? Boleh dari awal lagi ya. Atau Iya, dibantu keluar. sama Mas Vidi, bisa nggak Mas Vidi kirim ke Mas Vidi, nanti di share, dibantu di share. Saya nggak pakai laptop mungkin Bu Naima bisa. Baik kok. Ya nanti kalau satu kali lagi nggak bisa, nanti ditampilkan dari layar sana aja. Saya Ya. pakai HP juga. Ya. Oh pakai handphone juga ya. Harus pakai komputer. Kang Vidi nggak pakai komputer, Kang? Enggak Pak Eko. Pak Eko lagi kerja ya? Enggak juga, cuman komputer juga lagi kepake. Oh. Nah, ini kan saya sudah buka ya. Berarti sekarang saya buka PowerPoint-nya dulu. Tolong di co-host Pak Eko. Ya, oh iya sebentar. Bentar. Oh iya, tadi barusan keluar sih ya. Ya, saya bikin co-host lagi. Sebentar, Dok. Coba diulangi lagi, Dok. Barusan saya tadi kan belum dikasih jadikan co-host. Sekarang jadikan co-host, coba. Ulangi lagi, Dok. Dibuka dulu filenya. Buka PowerPoint-nya ya. Ya, kemudian share. Klik lagi PowerPoint-nya. Setelah share, klik lagi PowerPoint-nya, Bro. Oh gitu ya. Share screen. Terus buka ya kan? Terus dibuka ya itunya. Betul. Klik lagi. Terus bentar, saya buka dulu. Ya. Agak jauh soal masuknya bukanya ini. Nah, udah terbuka, terus screen. Share. Oke, sudah ada, Dok. Udah ada ya? Sudah. Udah? Iya. Nah, udah ya? Ya, ya udah keluar. Oke. Keluar, Dok. Makasih ya, dibantu. Ya, sama-sama.
Mau kita tunggu lagi atau kita mulai aja nih? Baru 12 orang ini. Iya, masih belum setengahnya, Dok. Kita tunggu aja sebentar ya. Ya, boleh. Dok. Yang penting udah siap lah. Ya, siap. Nanti saya ingatkan lagi teman-teman, bentar. WK belum masuk ya. Tapi hari ini rajin ya. Saya suka banget hari ini. Biasanya saya masih 2-3 orang ini, saya masuk udah 15 orang. Alhamdulillah. Masya Allah. Di penggilingannya di mana, Dok? Di Puromenghan Aneka Elok, Mas. DKS. Tahu nggak? Dekat perkampungan industri kecil. Oh, dekat Fix City ya? Ya, dekat PIK, yes. Kalau dari Pulau Gadung sebelum PIK. Ada perumahan. Oke, berarti kalau dari arah Pondok Kopi setelah PIK ya? Setelah PIK. Oh, Tahu kan? Ada perumahan kan? iya, apa? Tapi belum pernah. Nah, orang tua saya di Pondok Kelapa, Dok, di Oh, Bilimun. deket dong. Oh iya, deket sini kita situ di Iya. Jadi nanti nih ya, nanti habis kita belajar pada sore hari ini nanti nih, nanti saya akan kasih tugas. Iya. Ya, jadi nanti habis ini, habis kita belajar 2 modul, nanti saya akan kasih tugas. Nanti tugas itu dikumpulkan tanggal 1 Juli jam 00. Jadi Oke. ada waktu 5 hari atau 6 hari begitulah untuk menyelesaikan itu. Oke. Sebenarnya kelamaan tapi nggak apa-apa lah. Soalnya pada kerja kan. Iya, betul. Kalau Itu, yang individu ya, Dok? Atau individu, kelompok? Oh, iya. individu sesuai dengan bidang operasionalnya masing-masing. Oke. Kalau kerjanya di rumah sakit ya urusan rumah sakit. Kalau kerja di bagian ronsen, ronsen. Kalau dia bagian kilang ya kilangnya. Pokoknya di mana dia kerja lah. Oke. Tahu lah. Saya kira 5 hari itu lebih dari cukup. Jadi nggak apa cukup lah. Karena kita kan banyak sibuk kerjaan juga. Nah ini lumayan udah 15. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ibu Ekawati ya. Iya, Prof. WK, Maka kalau mau dimulai silahkan. Oke ya, bisa kita mulai aja ya. Udah 15 orang ya. Lebih dari 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, sore hari ini kita akan belajar kembali tentang industrial hygiene yang berkaitan dengan pengendalian bahaya kesehatan kerja. Nah, pengendalian bahaya kesehatan kerja ini, kalau kita lihat di siklus manajemen hygiene industri, itu adalah bagian dari yang ke 1, 2, 3, yang keempat. Ya, jadi pengendalian. Nah, di dalam pengendalian ini, ini lihat, nomor 1 di atas, nomor 2 di kanan, 3 bawah, 4 kiri. Jadi bagian keempat dari proses manajemen hygiene industri. Ya, ini bagian yang penting atau cukup penting karena di bagian inilah kita akan berusaha menghilangkan atau menurunkan bahaya itu di lingkungan kerja. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan lingkungan kerja jadi sehat, aman dan nyaman, serta mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Ya, masih ingat kan tujuan hygiene industri? Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, bahwa di lingkungan kerja itu kita akan menemukan bahaya-bahaya yang dalam bidang industrial hygiene atau kesehatan kerja juga
telah dikelompokkan. Dikelompokkan dalam bentuk bahaya fisik, bahaya kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Ya. Nah, pada dasarnya, semua bahaya-bahaya tersebut dapat dicegah. Oleh karena itu, sebagai seorang industrial hygiene, harus berupaya untuk melakukan pekerjaan itu sebaik-baiknya. Nah, untuk mengerjakan itu sebaik-baiknya, kita perlu pengetahuan tentang bagaimana cara-cara mengendalikan bahaya itu di tempat kerja. Ya. Kalau bahaya kesehatan itu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, maka pengendaliannya harus segera dilaksanakan. Nah, kita tahu proses proses penyakit akibat kerja itu yang disebabkan karena bahaya kesehatan itu terjadinya pada umumnya nih terjadi secara kronis, secara perlahan-lahan. Sehingga semakin cepat kita melakukan pengendalian itu, maka hasilnya mudah-mudahan akan semakin baik. Ya. Kemudian, upaya pencegahan ini sangat penting juga dan akan terlambat bila tidak diantisipasi dengan baik. Kita tahu juga bahwa di dalam upaya pengendalian itu kita perlu melakukan penelaahan, peninjauan ulang, perbaikan, ya, penyesuaian, dan kadang-kadang kita perlu merombak ya keadaan itu kalau memang dipaksakan. Nah, tujuannya tidak lain adalah untuk melihat apakah alat-alat kendali yang sudah ada juga itu bermanfaat atau tidak dalam pelaksanaannya. Ya. Nah, di dalam pengendalian ini kita juga harus memperhatikan pada satu keadaan alamiah dari bahaya itu sendiri, apakah dia dalam bentuk fisik, cair, gas, dalam bentuk uap atau dalam bentuk cair, dalam bentuk padat dan lain sebagainya. Ya, itu satu. Yang kedua, kemarin juga kita udah belajar bagaimana bahaya itu masuk lewat tubuh kita. Ya kan? Bisa lewat kulit, bisa pernapasan, bisa lewat pencernaan, bisa juga lewat udara melalui telinga. Misalnya kebisingan, ya kan, itu lewat telinga. Itu contoh-contoh yang. Nah, selain itu juga besarnya paparan juga akan menentukan. Besar paparan ini dalam bahasa industrial hygiene sering juga disebut dengan intensitasnya. Ya, tentu saja lama paparan itu akan sangat mempengaruhi proses kejadian atau dampak dari bahaya itu terhadap pekerjaannya. Jadi keempat masalah ini harus mendapatkan perhatian yang serius supaya pengendalian kita bisa berjalan dengan baik. Jadi pengendalian itu apa sebenarnya? Pengendalian itu dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan dalam mengelola bahaya kesehatan kerja di tempat kerja sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi pekerjanya. Nah, untuk mengetahui apakah pengendalian bahaya itu telah mencapai keadaan yang kita harapkan, nah itu ada parameter yang kita gunakan. Parameter itu antara lain adalah Adalah nilai ambang batas. Ya. Nilai ambang batas kan kita tahu kemarin ada 3 kelompok yang namanya NAB untuk exposure selama 8 jam, ada PSD, pajanan singkat diperkenankan untuk pajanan selama 15 menit, dan ada pajanan singkat atau kadar tertinggi yang diperkenankan. Nah, itu semua adalah parameter yang kita gunakan untuk menilai apakah pengendalian kita berjalan seperti yang kita harapkan atau tidak. Ya. Nah, pengendalian juga dimaksud untuk menekan konsentrasi dan dosis bahaya yang memapari pekerja sampai kepada tingkat yang tidak membahayakan kesehatan. Dan tingkat yang tidak membahayakan kesehatan itu bisa kita lihat di parameter-parameter yang saya jelaskan tadi. Misalnya kalau ada pertanyaan, tolong dipotong aja saya, nggak apa-apa ya, supaya cepat. Jangan kalau ditunggu-tunggu nanti takut lupa. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, putus saja, nggak apa-apa.
Siap. Nah, dari banyak teori yang kita baca sekarang ini, dewasa ini, itu hierarki pengendalian itu pada umumnya di bidang K3 ada 5 tingkatan, mulai dari yang pertama, eliminasi. Mungkin kita juga sudah tahu ya, awalnya adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumbernya. Ini kalau memang bisa, bagus sekali nih ya. Karena dengan menghilangkan sumber itu berarti bisiknya akan hilang. Bahaya itu akan hilang. Kemudian yang kedua, yaitu substitusi, yaitu mengganti dengan bahan atau material lain yang bahayanya lebih kurang. Ini juga kalau kita bisa lakukan, bagus sekali nih, ya, akan menurunkan dampak bahaya yang akan muncul di kemudian hari. Yang ketiga, yaitu dengan melakukan pengendalian bahaya secara teknis. Ya, teknologi akan yang membantu kita menurunkan tingkat bahaya itu di lingkungan pekerjaan. Yang keempat, pengendalian bahaya secara administratif, atau kita kenal dengan administrative control. Administrative control itu artinya mengelola pekerjaan, mengelola yang bersifat administratif, ya, bentuk surat menyurat, peraturan, prosedur, itu yang kita buat, misalnya SOP kita buat, yang isinya dapat mengendalikan bahaya kesehatan kerja di lingkungan kerja. Nah, yang terakhir, yang biasa disebut prioritas terakhir dalam bidang K3, yaitu pengendalian dengan menggunakan alat pelindung diri atau personal protective equipment. Inilah 4 level yang biasanya digunakan dalam bidang K3 dalam mengendalikan bahaya di lingkungan kerja. Nah, industrial hygiene nantinya akan fokus kepada 3, 4, dan 5. Ya, fokus ke 3, 4, dan 5. Karena eliminasi juga bisa dilakukan dengan modifikasi teknologi. Demikian juga substitusi juga dengan modifikasi teknologi, itu semuanya bisa diatasi. Oleh karena itu, nanti kita akan cerita lebih banyak tentang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, di dalam mengendalikan bahaya kesehatan kerja, yang paling harus kita perhatikan adalah melalui action level. Karena action level adalah batas yang kita buat, ya, batas terendah yang kita buat, yang kita bisa tetapkan sebagai batas pengendalian yang kapan kita harus mulai. Ya. Biasanya action level ini ditentukan setengah dari parameter yang ada. Biasanya, ya. Contoh yang paling gampang dilihat itu adalah kebisingan. Kebisingan itu kan kalau di Indonesia itu 85 desibel selama untuk 8 jam kerja. Itulah NAB yang kita sebut dengan NAB. Ya. Nah, action levelnya adalah setengahnya. Ya, jadi berarti kalau setengahnya, mungkin waktunya yang kita kurangi jadi setengahnya, atau angkanya yang kita turunkan, sehingga waktu paparannya hanya menjadi setengahnya. Nah, di Indonesia kita masih menggunakan action level yang sama dengan nilai ambang batas. Jadi action level di Indonesia adalah 85 desibel selama 8 jam kerja. Itu batas level yang kita harus sudah melakukan tindakan pengendalian dari bahaya itu. Nah, di Amerika, di banyak negara maju, action levelnya adalah setengahnya. Jadi dosis 50% itu tindakan pengendalian sudah harus ditetapkan atau diterapkan. Ya. Nah, dosis 50% itu berarti D sama dengan 0,5. 0,5 itu berarti kalau di Amerika itu nilai ambang batasnya 90 desibel untuk 8 jam, maka action levelnya adalah 90 desibel untuk 4 jam, atau
85 desibel untuk 8 jam. Itulah action levelnya. Ya. Nah, kemudian di dalam proses pengendalian yang paling baik, yang paling efektif itu sebaiknya dilakukan langsung pada sumbernya. Karena kalau kita bisa mengendalikan bahaya itu langsung dari sumbernya, maka bahaya itu tidak akan muncul ke lingkungan. Jadi hanya berada di sekitar sumber dan tidak sampai keluar. Nah, sedangkan pekerja itu kan berada di lingkungannya lebih banyak. Nah, jadi kita bisa mengendalikan itu langsung dari sumbernya, itu akan jauh lebih baik dan lebih efektif. Itu yang pertama, itu untuk mesinnya atau untuk peralatannya. Nah, untuk orangnya, yaitu personal hygiene. Personal hygiene harus baik. Karena personal hygiene itu akan melindungi dia dari kemungkinan paparan yang dia terima. Karena dia selalu bersih dan selalu terlindungi dari bahaya yang ada di lingkungan kerja itu. Nah, selain itu, pengendalian di tahap awal, ya, kalau pengendalian dilakukan dini, artinya sekecil mungkin kita udah bisa mulai melakukan pengendalian, atau sekecil sekali dampaknya kita udah mulai pengendalian, itu akan jauh lebih baik dibandingkan kalau bahaya itu sudah menjadi besar. Ya, jadi kita dari awal kita harus mulai pengendalian itu harus kita pikirkan lebih awal lagi. Nah, di antara pengendalian yang lain juga yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, penyuluhan kesehatan ini atau yang kita kenal juga sebagai komunikasi K3, komunikasi bahaya, ini adalah bagian dari pengendalian administratif. Jadi kita melakukan training, melakukan penyebaran leaflet, ya, brosur, penjelasan tentang bahaya. Nah, itu semuanya adalah bagian dari pengendalian administratif. Nah, upaya pengendalian kalau terintegrasi dalam suatu proyek atau bagian dari proyek itu akan sangat baik sekali. Ya, misalnya nih yang saya maksud dengan bagian dari suatu proyek itu, misalnya orang ketika membuat sepeda motor itu langsung menyediakan knalpot di situ. Nah, itu adalah bagian dari integrasi dari proses pembuatan sepeda motor itu. Ya kan? Jadi kalau di pabrik kita tahu di situ ada bahaya kebisingan, maka kalau ada silencer dibuat sekaligus itu akan langsung lebih bagus lagi. Demikian juga misalnya kalau di pabrik itu, di industri itu ada kemungkinan bahaya kebocoran H2S, maka kalau kita pasang detektor H2S untuk memantau kadar H2S setiap waktu, itu akan jauh lebih bagus lagi dibandingkan kalau H2S itu diukur terus-menerus secara berkala. Itu tidak akan efisien sekali, ya kan? Kalau kita pasang detektornya di situ akan langsung lebih bagus lagi. Demikianlah kalau pengendalian itu terintegrasi dalam proses pembangunan operasi pabrik itu. Nah, desainer project, orang yang membangun project, yang merencanakan project itu biasanya sudah mulai itu memahami tentang bahaya-bahaya yang akan muncul ketika proses produksi itu sedang direncanakan atau proyek itu sedang direncanakan. Jadi seperti safety engineer, ya, safety designer, itu semuanya dia udah mulai memikirkan tuh kalau proyek itu sedang dihitung-hitung, sedang dikonstruksikan gitu, dia udah tahu nih nanti bahaya-bahaya apa saja yang akan muncul di proses produksi itu. Nah, biasanya kalau mereka sudah tahu bahaya-bahaya akan muncul di proses produksi itu, maka dia akan menyiapkan usaha-usaha pengendalian apa yang bagus diterapkan di situ. Ya. Nah, untuk apa itu dilakukan? Tidak lain adalah untuk menurunkan potensi bahaya, menentukan sumber-sumber pencemaran, menentukan pola paparan dan pola kerja karyawan. Jadi udah dipikirkan tuh, gimana pola paparan bahaya itu nanti akan muncul kalau proyek itu udah jadi. Nah, sehingga upaya pengendaliannya sudah bisa ditetapkan jauh sebelum proyek itu jadi. Ya, demikian juga penggunaan peralatan, nanti kita perlu alat ini. Padahal proyeknya belum jadi tuh. Tapi mereka udah tahu nih apa yang harus disiapkan dalam pekerjaan proses kalau sudah proses itu jadi dalam proses pengendalian nantinya. Ya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses produksi dan
tentang kondisi lingkungan kerja sangat penting dalam upaya melakukan pengendalian. Tapi kalau kita mengerti tentang proses produksinya, maka akan lebih baik lagi ketika kita menerapkan proses pengendalian yang akan ditetapkan. Kemudian lagi, bila pengendalian secara teknis tidak berjalan sesuai dengan harapan, baru yang terakhir, ya, penggunaan alat keselamatan kerja perlu dipertimbangkan. Tapi sebelum sampai ke alat keselamatan kerja, ada satu lagi yang perlu jadi perhatian adalah pengendalian administratif. Jadi 2 di depan, pengendalian teknis, pengendalian administratif, nah baru terakhir, baru kita menggunakan alat-alat pelindung diri. Nah, bahaya kesehatan kerja di lingkungan kerja itu akan berubah secara terus-menerus sesuai dengan perjalanan waktunya. Semakin pabrik atau industri itu semakin lama atau semakin tua, maka potensi bahayanya juga akan berkembang mengikuti perkembangan peralatan yang digunakan di dalam proses itu. Karena alatnya makin tua, mungkin banyak kebocoran, sehingga intensitasnya juga dari waktu ke waktu akan berubah, bahkan mungkin meningkat. Nah, itu oleh karena itu pemahaman tentang proses produksi, tentang upaya-upaya pengendalian yang perlu dilakukan itu perlu ditinjau atau diupdate secara terus-menerus. Sehingga upaya-upaya hygiene industri itu tidak hanya berhenti di suatu titik, tapi dia harus berjalan terus sepanjang masa sebelum proses produksi itu konstruksi, selama proses produksi itu konstruksi dan operasional, dan nanti sampai proses produksi itu dihentikan. Ya, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Halo. Silakan yang mau bertanya. Saya belum, Prof. Ya, belum ada. Kalau belum ada, kita terus. Halo. Nggak ada ya? Jadi kita akan terus ya. Lanjut, Dok. Ya, oke. Jadi, menurut kesehatan lingkungan kerja atau industrial hygiene, ya, tahapan pengendalian itu ada 3 ini, ya, mulai dari pengendalian secara teknis atau engineering control, kemudian ada pengendalian secara administratif atau administrative control, dan ada pengendalian dengan menggunakan alat pelindung diri. Itu kita tempatkan di bagian yang terakhir. Nah, pada umumnya ketiga proses pengendalian ini dilakukan secara komprehensif. Jadi satu dengan lainnya itu saling menutupi gitu, memperkuat untuk agar mencapai keberhasilan dalam proses pengendaliannya. Nah, ini maksud dengan pengendalian secara teknis atau engineering control itu adalah cara pencegahan bahaya melalui spesifik desain pada awal proyek atau dalam menggunakan teknologi yang update yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Ya. Misalnya dengan melakukan substitusi dari bahan kimia A dengan menggunakan bahan kimia B yang lebih kurang bahayanya, ya. Itu satu contoh, misalnya dengan mengganti bahan-bahannya. Misalnya kalau di dalam bahasa sehari-hari yang gampang itu dulu gula itu kan banyak dibuat dari bahan alam, tebu misalnya. Ternyata bisa menimbulkan atau penyakit, kalau kebanyakan bisa menimbulkan diabetes misalnya. Nah, sekarang kan gula itu dibuat dari bahan yang lain, yang lebih kurang bahayanya dari tumbuh-tumbuhan yang lain. Mungkin dari jagung atau dari mana. Ya. Demikian juga misalnya ventilasi. Ventilasi itu kan juga bagian dari pengendalian teknis. Ya. Dengan menggunakan ventilasi, kita bisa mengurangi atau menurunkan dampak bahaya kesehatan kerja di lingkungan kerja. Misalnya digunakannya local exhaust ventilation atau digunakannya dilution ventilation. Itu tidak lain adalah untuk menurunkan intensitas bahaya itu di lingkungan kerja. Nah, itu prosesnya dengan
teknologi, perubahan teknologi, ya. Itu pengendalian secara teknis secara umum. Nah, kalau pengendalian secara administratif, yaitu pengendalian terhadap paparan dengan mengatur proses paparannya. Misalnya dengan mengatur jadwal kerja untuk mengurangi lamanya paparan. Mengatur waktu kerjanya, ya, shift-shiftan, ya, atau siapa aja yang ganti-gantian ke satu lokasi yang dianggap berbahaya. Jadi waktunya paparannya menjadi lebih singkat. Jadi dibuat prosedur, dibuat aturan, ya, diatur waktu, ya, atau juga dengan penyuluhan kesehatan, promosi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, ya, itu semuanya adalah bagian dari pengendalian secara administratif, dan itu bisa dilakukan. Pemeriksaan kesehatan itu akan mencari tahu lebih dini dampak dari keadaan di lingkungan kerja terhadap manusianya. Nah, itu perlu dilakukan secara berkala, baik berkala tahunan maupun yang lebih spesifik adalah pemeriksaan kesehatan berkala khusus. Ya. Nah, ini semua upaya pengendalian yang dilakukan secara administratif, artinya dengan membuat peraturan dan pengaturan, ya, secara administratif. Yang ketiga, tahap yang ketiga adalah baru menggunakan alat-alat pelindung diri. Nah, ini kalau ini udah sering kita banyak mendapatkan pengetahuan tentang alat pelindung diri ini, ya. Nah, penggunaan alat pelindung diri ini tidak lain adalah untuk melindungi pekerja dari bahaya yang mungkin muncul di lingkungan kerjanya. Ya. Namun, perlu pertimbangan yang matang karena upaya ini merupakan langkah terakhir. Nah, tapi walaupun teorinya merupakan langkah terakhir, tapi prakteknya banyak digunakan di awal-awal ketika orang-orang melakukan pekerjaannya. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena proses pengendalian sekarang ini, ya, dilakukan lebih komprehensif. Jadi mana yang bisa mengendalikan lebih cepat itu yang diterapkan lebih dulu, yang dipakai bersama, atau kalau perlu dipakai secara serentak bersama-sama. Apakah pengendalian teknis dulu, administratif, itu dilakukan secara komprehensif, artinya terpadu, ya, seperti itu. Dok, boleh bertanya, Dok? Ya, silakan. Ya, terima kasih, Dok. Ini sangat Bagus, menarik Sasi. sekali ya tentang masalah teknis ya, Dok, ya, untuk engineering control. Karena di lapangan yang sering kami dapatkan, biasanya mereka itu selalu menanyakan, ini secara teknisnya harus seperti apa, khususnya untuk masalah ventilasi, Dok. Mungkin saya memohon advice-nya juga dari dokter, khususnya apabila kita memiliki tangki besar yang sedang dibangun gitu dengan volume hampir 10.000 kubik, kemudian mereka itu sering menanyakan sebenarnya berapa banyak sih blower yang harus digunakan pada saat mereka melakukan venting misalnya di dalam sebuah tangki tersebut. Idealnya itu seperti apa? Kemudian apakah ada formula khusus untuk melakukan pengecekan untuk ventilation rate-nya atau mungkin air change per hour-nya bagi pekerja supaya aman di sana dengan menggunakan pendekatan engineering control untuk ventilasinya, Dok. Terima kasih. Baik. Untuk mengetahui berapa banyak blower, itu kita harus mengetahui dulu berapa volume daripada tangki itu. Nah, volume tangki itu kan kalau dia tangki yang melingkar ya, itu kan. Nah, itu kan berarti kan luas alas dikali tingginya, ya kan? Dari situ kita tahu volumenya. Nah, dari volume itu nanti kita cari tahu, ada rumusnya, cuman saya nggak ingat karena ventilasi itu di kuliahan kita itu satu semester sendiri. Jadi ada rumus yang digunakan untuk menghitung berapa banyak proses pergantian udara yang diperlukan untuk untuk memastikan bahwa udara di dalam ruangan itu sudah terkendali sesuai
parameter-parameter yang berlaku untuk ruangan kerja tertutup. Itu satu, ya. Nanti saya carikan, nanti Pak Kosasi saya kirim itu formulanya. Itu satu, Iya, ya. baik, Pak. Iya, baik, Yang Pak. kedua, air change per hour itu adalah dengan membagi volume, ya, volume udara yang ada di dalam ruangan itu dengan flow rate daripada si blower. Bagaimana kita mengetahui flow rate-nya? Flow rate-nya itu dengan jadi setiap blower itu biasanya ditulis tuh flow rate-nya berapa. Tapi kalau nggak ada flow rate dari blower, kita harus hitung sendiri nih. Seorang industrial hygiene harus bisa ngitung. Caranya yaitu dengan menghitung area dari fan itu, dari kipasnya itu kan ada tuh kayak kotak gitu bentuk segi 4. Nah itu kita hitung berpanjang kali lebar, itu kita ketemu areanya. Nah dari area itu dikalikan dengan kecepatan angin, ya, kecepatan angin, berapa kecepatan anginnya per menit, nanti dihitung, jadi kita tahu berapa air change per hour-nya. Nah dari hasil perbandingan itu, ya, volume tangki yang besar itu dengan jumlah jumlah flow rate, kalau ada 4 blower ya 4 lah, 4 kali sekian hitung. Nah itu nanti ketahuan ada standarnya parameter, ya. Misalnya kalau untuk kontaminan yang berbahaya air change per hour-nya harus sekian sampai sekian kali per jam gitu, ya. Nah kalau potensi bahayanya moderat, air change per hour-nya sekian sampai sekian kali. Nah itu daftar itu ada tuh, ya, daftar itu dikeluarkan oleh ICGIS kalau nggak salah. Nah itu kita bisa hitung tuh Pak Kosasi berapa kali pertukaran udara itu di dalam 1 jam itu terjadi berapa kali proses pertukaran udara, dan itu nanti dibandingkan dengan parameter yang tersedia. Nanti Baik, saya Prof. lihatkan khusus untuk Pak Kosasi lah, ya, karena itu agak teknisnya agak tinggi banget gitu. Iya, ya. Dok, ini sangat Tapi diperlukan sebenarnya sekali di lapangan. sebenarnya orang industrial hygiene udah mulai mesti ngerti sampai sejauh itu gitu. Tapi dalam prakteknya agak kurang kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan yang seperti itu, harusnya industrial hygiene harus bisa jawab. Ya, Pak Kosasi? Iya. Itulah itu, Dok. Untuk blowernya sendiri, misalnya pada saat kita pasang, blower in itu harus equal dengan blower out ya, Dok, ya? Iya, harus. Harus sama ya? Harus jadi sama. Misalnya supaya nggak ada besarnya juga sama. Dan, iya. Baik. Cara menghitungnya itu yang penting. Air change itu dihitung dari area dikalikan dengan kecepatan anginnya. Kecepatan anginnya berapa, itunya berapa. Iya. Baik, Oke, Dok. ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Baik, kita coba membahas lagi. Atau masih ada yang mau bertanya lagi yang lain? Yang lain gimana? Tadi pertanyaan Pak Kosasi itu sangat teknikal tuh. Yang nggak bisa dijawab cepat di sini gitu. Yang lain ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita terus. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengendalian teknis. Nah, pengendalian teknis itu yang terbaik adalah pengendalian teknis dimulai saat desain. Karena pada saat desain itu kan digambar. Saya pernah jadi konsultan di Donggi Senoro di Sulawesi Tenggara itu pabrik gas alam juga, pencairan gas alam. Itu saya agak terkejut juga itu. Kenapa saya terkejut? Karena biasanya orang itu membuat garis kontur, ya, saat kilang itu udah jadi. Jadi saat kilang itu jadi, kemudian dibuatlah garis konturnya. Nah, ketika buat garis kontur, dibuatlah upaya pengendaliannya, kemudian dilihat lagi gambaran garis konturnya. Itulah yang saya pelajari gitu sebelumnya. Tapi ketika saya jadi konsultan di Donggi Senoro itu saya kaget. Kenapa? Karena garis kontur itu sudah dibuat
sudah bisa dibuat sebelum konstruksi kilangnya jadi, tau nggak? Itu surprise buat saya tuh. Jadi orang-orang di situ udah bisa menggambarkan garis kontur itu, walaupun prediksi ya sifatnya, tapi dia udah bisa tuh. Nanti pada jarak sekian, kebisingan akan berada di sekian desibel. Itu udah digambar ketika proses produksi itu sedang konstruksi. Nah, kemudian sambil berjalan proses itu, mereka mulai merancang upaya-upaya pengendalian apa saja yang bisa dilakukan untuk menurunkan sebaran dari kebisingan itu di lingkungan kerja. Dan itu terbukti ketika kilang itu jadi, kami mengukurnya, membuat garis konturnya lagi, ternyata hasilnya memang sangat memuaskan. Ya, itu pengalaman yang bagus sekali buat saya dan itu saya ceritakan di kuliah ini. Ya, baik. Yang berikutnya lagi adalah upaya pengendalian itu langsung terintegrasi dalam proses produksi. Jadi di build up. Jadi proses pengendalian itu bagusnya build up. Sehingga ketika proses itu sudah jadi, itu upaya-upaya pengendalian sudah mulai diterapkan, walaupun pada tingkat-tingkat yang awal. Tapi biasanya pengendalian pada tingkat awal, pada proses produksi itu mulai dibangun, itu jauh lebih dampaknya akan lebih kelihatan. Kenapa? Karena biasanya proses pengendaliannya dilakukan langsung pada sumbernya. Ya. Nah, dengan pengendalian teknis yang baik juga, itu proses pengendalian bahaya itu akan dapat diterapkan secara sistematis. Jadi, habis ini apa yang harus dilakukan, habis ini, kemudian habis ini apalagi yang dilakukan, itu akan dilakukan secara sistematis, secara lebih baik. Ya. Dan biasanya upaya pengendalian teknis juga akan terintegrasi dengan proses pengendalian yang lainnya. Dan biasanya akan lebih ekonomis dibandingkan nanti kalau konstruksinya udah jadi baru dipikirkan bagaimana pengendaliannya, itu biasanya sudah tidak ekonomis waktu proses konstruksi itu berjalan. Ya. Nah, secara ideal proses produksi itu sebaiknya tertutup, idealnya, tapi kan nggak mungkin kilang yang besar tertutup tuh nggak mungkin. Walaupun kita lihat power plant itu kan diusahakan tertutup. Sebesar apapun diusahakan tertutup. Ya kan kita lihat kan power plant tuh sebagian besar ditutup dari luar. Sehingga kita lihat hanya kayak gudang aja. Padahal di dalamnya ada power plant. Nah, itu proses idealnya itu seperti itu. Supaya bahaya kesehatan kerja itu hanya ada ya di situ aja, nggak keluar kemana-mana gitu. Nah, bila proses dilakukan secara tertutup, maka akan mengurangi kontak bahaya dengan pekerjaannya. Tapi ya kalau dilakukan secara tertutup seperti power plant, itu kebisingannya akan lebih kuat di dalam ruangan itu. Nah, itu perlu diatasi dengan menggunakan banyak cara lagi, ya. Misalnya pemasang peredam, pasang silencer dan sebagainya. Nah, demikian juga pada proses-proses produksi yang lain, kalau direncanakan sejak awal desain, itu proses-proses yang berbahaya itu bisa dipisahkan dengan proses-proses yang tidak berbahaya. Sehingga orang-orang yang bekerja berdekatan tidak terekspos dengan bahaya-bahaya yang mungkin muncul dari bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja yang proses produksinya berbahaya. Nah, itu biasanya dipisahkan dalam batas-batas dinding yang dapat melindungi pekerja yang sebelahnya dengan pekerja yang berada di sebelahnya. Nah, perlu diusahakan juga agar bahaya itu tidak keluar dari proses di mana bahaya itu digunakan. Jadi kalau di situ ada bahaya, ya dibatasi aja sampai di lingkungan itu, nggak perlu sampai keluar ke lingkungan kerja yang lain. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu yang berbahaya di lingkungan kerja itu hanya berdampak di lingkungan kerja tersebut. Jadi membatasi meluasnya bahaya itu ke area-area kerja yang lain. Nah, untuk itu semua diperlukan kerjasama antar bagian, antar departemen. Nah, di kesehatan, hygiene industri adalah ujung tombaknya. Ya, oleh karena itu, industrial hygiene
harus banyak bekerja di lapangan dibandingkan kerja di kantoran. Bahkan kalau perlu 75% pekerjaan industrial hygiene itu ada di lapangan. Ya, melakukan pemantauan, melakukan pengawasan, pengukuran, ya, dan memperbaiki kondisi lingkungan kerja sedapat yang bisa dilakukan oleh seorang industrial hygiene. Itu adalah upaya-upaya pengendalian teknis yang perlu mendapatkan perhatian dari seorang industrial hygiene. Nah, faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu proses produksi adalah ya, satu, pada tingkat mana dan sisa bahan berbahaya kimia yang bagaimana bisa keluar dari sistem ya, sebelum proses-proses itu dioperasikan atau dibuka. Jadi jangan sampai ketika kita membuka muncul bahaya itu secara ekstrim keluar, ya. Jadi misalnya kita buka keran itu tiba-tiba menyemburkan gas yang berbahaya itu harus dihindarkan tuh proses kejadian itu. Nah, itu harus diantisipasi dengan baik tuh oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan itu. Kemudian pada penambahan tekanan yang seperti apa sistem dapat mengurangi potensi bahayanya. Jadi lingkungan kerja itu harus diperbaiki dulu keadaan proses produksinya sebelum rekayasa pekerjaan akan dilakukan di lingkungan kerja itu. Ya. Nah, kalau mungkin sistem itu bisa dilakukan secara tertutup, itu akan lebih baik kalau proses flow-nya dilakukan secara tertutup. Tapi kan tidak semua proses bisa dilakukan secara tertutup. Di produksi internasional juga itu yang proses bahayanya sangat besar juga umumnya dilakukan secara tertutup. Misalnya kalau di kilang minyak itu dulu tail blending, ya tail blending itu kan proses yang berbahaya itu pada waktu itu. Nah, itu dilakukan secara tertutup. Jadi prosesnya nggak terbuka, dilakukan secara tertutup dan orang yang bekerja juga terbatas, ya dengan peralatan yang lengkap. Nah, kalau mungkin proses produksi itu dibuat otomatis, ya dioperasikan dengan cara remote control. Jadi dari proses jarak jauh. Nah, di banyak kilang-kilang baru itu proses itu udah berjalan. Kita melihat orang yang berada di lingkungan operasional di lapangan itu jumlahnya sangat sedikit lah sekali sekarang dewasa inilah. Ya sekarang. Jadi kalau kita ke pabrik minyak, ke pencarian gas alam, ke kilang minyak, itu orang di lapangan tuh hampir nggak kelihatan. Kenapa? Karena prosesnya semua dijalankan dengan secara otomatis. Ya, misalnya orang nggak perlu lagi ngukur H2S di lapangan terus-menerus karena detektor H2S itu udah ditempatkan di lapangan di tempat-tempat tertentu yang mungkin muncul di situ. Sehingga dari jauh aja dari control room aja udah bisa dideteksi tuh kalau ada H2S yang melebihi parameter yang berlaku. Ya, sesuai action levelnya. Nah, itu kan membuat lingkungan kerja itu menjadi semakin lebih aman. Ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam proses produksi, satu, kemungkinan terjadinya kebocoran, nah itu harus kita jadi perhatian, jangan sampai ketika kita lagi asik-asik kerja atau ada kebocoran yang berbahaya, membahayakan kita gitu ya, atau kita melihat adanya exhaust dan hood yang tidak efektif. Jadi di situ ada exhauster, yang exhauster itu adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan udara keluar dari ruangan itu. Ya, kalau di rumah-rumah kan ada exhauster, exhaust itu yang kita sebut exhaust. Exhaust itu kebalikan dari blower. Kalau blower kan memasukkan udara ke dalam ruangan. Kalau exhaust dia akan mengeluarkan udara dari ruangan itu. Itu kalau ada kita melihat ada hood yang tidak efektif. Hood itu alat yang menangkap kontaminan keluar dari sumbernya terus ditangkap dengan hood. Nah, kalau penangkapan itu tidak sempurna, itu kan berarti ada sebagian kontaminan yang akan menyebar keluar lingkungan kerja. Nah, itu harus segera diperhatikan. Atau seal-seal
dari pompa-pompa yang lemah sehingga tercium adanya kebocoran-kebocoran. Demikian juga adanya terjadi difusif di sekitar valve ya, atau bising yang keluar dari sumbernya yang melebihi dari pemantauan rata-rata. Itu juga harus jadi perhatian, yang dibiarkan. Karena kalau dibiarkan nanti suaranya akan tambah besar, dan tambah besar. Jadi hal-hal demikianlah yang harus kita jadi perhatian sebagai seorang industrial hygiene ketika melakukan pekerjaan di lingkungan kerjanya. Nah, beberapa pengendalian teknis yang dapat diterapkan antara lain yang pertama adalah modifikasi peralatan. Jadi peralatan itu atau sumber-sumber bahaya itu perlu selalu diperhatikan atau dipantau apakah perlu modifikasi enggak dari sumber-sumber bahaya itu atau perlu ditangani gitulah agar bahayanya itu menjadi lebih kecil. Konsentrasinya atau intensitasnya dari waktu ke waktu itu kalau bisa makin kecil. Ya. Ini maaf nih, sebentar lagi kan mau maghrib, jadi nanti kalau azan kita berhenti dulu 15 menit ya. Karena kebetulan hari ini saya juga puasa nih, puasa Yaumil Bid nih. Jadi mungkin nanti kita istirahat sekitar 15 menit ya untuk saya buka puasa dulu sambil sholat. Nanti kita lanjutkan lagi habis itu. Iya, Ya, siap, mungkin Dok. sebentar lagi Nggak apa-apa, akan azan nih soalnya. Iya, Dok. Nah, jadi Ya, Dok. sumber-sumber bahaya itu perlu mendapatkan perhatian. Kalau perlu dimodifikasi ya perlu modifikasi ya kita modifikasi. Ya. Agar potensinya menjadi lebih rendah atau turun levelnya menjadi kalau bisa tidak membahayakan lagi. Misalnya kalau ada kebisingan yang berlebihan ya kita pasang silencer atau kita pasang peredam atau dibuat sedikit tertutup. Ya, kalau nggak bisa penuh tertutup, kita bikin setengah tertutup. Ya, seberapapun juga yang bisa menurunkan intensitasnya, kita usahakan. Sepanjang tidak mengganggu pekerjaan di lingkungan kerja itu. Ya. Atau misalnya dengan menambah oil catcher pada proses pengolahan pada industri minyak, itu kalau diperlukan. Atau menambah alat-alat pelindung mesin sehingga potensi bahayanya menjadi turun. Atau merubah sistem produksi agar tidak memunculkan bahaya yang lebih berarti. Nah, itu semuanya kan hanya bisa dilakukan kalau kita memahami proses produksi. Makanya seorang proses produksi itu harus mengerti proses produksi di lingkungan kerja itu. Sebagai contoh ya, saya pernah bekerja di kilang minyak di Dumai itu. Aduh, ini kayaknya udah mau azan ini. Ya, kita istirahat dulu. Ya, Dok. 15 menit. Dulu, Dok. Cukup Selamat nggak 15 menit ya? puasa. Ya, 15 menit cukup ya untuk buka puasa ya. Dari Tapi juga nggak apa-apa, Dok. Lebih sedikit lah ya. lebih juga, Dok. Ya. Oke. 20 menit apa-apa, Dok. 20 Selamat menit. buka puasa, Dok. Oke, sampai jumpa 20 menit kemudian ya. Ya, Salam. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Puasa.